Hai teman-teman, welcome back in my channel and welcome to this video. Good morning, selamat pagi, good morning, Wilujeng Anjing Baraya. Di video kali ini gue mau langsung aja cus. Kalau misalkan kemarin kalian udah sempat lihat videonya si makeover yang Power Stay cover cushion ya, Demi Mac cover cushion itu. Dan sebelumnya lagi gue sudah pernah upload juga dan review juga tentang si makeover glow light cushion gitu ya. Jadi yang satu yang glow, yang satu yang demi matte. Nah, kalau misalkan kalian udah lihat kedua-duanya ya, kalian bisa bandingkan dengan video ini karena kita akan langsung coba dua-duanya ya di wajah gua dan bakalan seperti apa. Apakah gua akan suka yang demi atau gua akan suka yang glow light cushion. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Let's jump to the video teman-teman. Jadi yang satu itu makeover Hydra Stay Glow Lid Cushion dan yang satu adalah Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Jadi yang pasti intinya ini dia lebih menjanjikan ya untuk coveragenya karena namanya cover gitu. Dan seperti kalian tahu ya, untuk di akhir dari review yang pernah gue buat kemarin, mudah-mudahan teman-teman udah lihat ya reviewnya. Jadi supaya kalian bisa mencerna informasinya lebih banyak lagi. Nah, untuk informasi detail dan lain-lain sebagainya tentang si makeover Power Stay ini ataupun tentang si makeover Hydra Stay ini, kalian bisa cek and recheck video gue sebelumnya karena di video ini gue hanya akan menginformasikan atau langsung aja kita mencoba ya teman-teman. Dan untuk nomor ya, gue akan pakai dua-duanya yang N30 atau natural beige teman-teman. Di sini namanya sih natural beige ya. Dan untuk yang ini ya Power Stay gue akan pakai di kiri, untuk yang Hydra Stay gue akan pakai di sebelah kanan. Jadi mudah-mudahan kalian ingat ya, Power Stay, Hydra Stay. Yang Power Stay gue akan pakai di sebelah kiri wajah, dan sebelumnya gue sudah lengkap menggunakan skincare. Dan untuk berikutnya gue pakai yang Hydra Stay Lid Glow Cushion ini dengan beauty sponge yang berbeda ya teman-teman. Satu tap juga untuk di bagian yang menggunakan Power Stay ya, ini Power Stay. Dan untuk yang si Hydra Stay Glow Lid Cushion, terbalik nggak? Oh terbalik. Yang Hydra Stay Glow Lid Cushion yang sebelah kanan itu untuk formulasinya setelah digunakan satu tap di wajah gue teman-teman. Dan kalau untuk coveragenya, honestly memang benar-benar untuk yang Power Stay ini lebih ada coverage dibandingkan yang si Hydra Stay. Susah banget ngomongnya. Hydra Stay itu dia lebih berkurang atau tidak terlalu tinggi coveragenya ya kalau satu tap. Dan sekarang gue akan coba untuk di build up bagian Power Stay dan Hydra Stay. Ini hasilnya setelah di build up ya teman-teman. Satu, gue akan bahas dulu dari mulai awal pada saat gue menggunakan si Hydra Stay dan Power Stay ini satu tap ya. Untuk di bagian yang Hydra Stay itu dia benar-benar halus banget. Dan seperti kalian tahu, kulit gue jadinya kombinasi untuk di perimeter itu kering, di T-zone itu berminyak. Nah, khusus untuk di bagian perimeter untuk Hydra Stay, dia benar-benar halus, lembut, tidak patchy, tidak cakey, tidak nyangkut-nyangkut ke bagian yang kering. Tapi kalau untuk yang Power Stay pada saat satu tap itu dia mulai nempel ya di bagian yang kering. Dan untuk total coverage Power Stay Hydra Stay itu kurang lebih perbedaannya hanya 20-10% coveragenya. Jadi setelah 2 tap itu sudah pasti ini Power Stay yang lebih tebal ya teman-teman. Dan untuk yang Hydra Stay itu dia memang lebih tipis tapi lumayan ada coverage. Tapi kalau misalkan kalian bertanya gitu ya, untuk coverage bagusan yang mana? Power Stay pastinya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian bertanya kalau untuk kulit kering bagusan yang mana? Hydra Stay pastinya. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil akhirnya. Gue pakai powdernya itu bener-bener sedikit banget ya di kedua bagian.
ya, kanan dan kiri. Tapi tetap aja ya teman-teman, bagian yang Power Stay itu memang tetap lebih kelihatan kering gitu ya. Itulah masalahnya yang muncul kalau teman-teman yang di luar sana yang punya kulit kering terus pakai cushion atau foundation atau CC cream yang tidak tepat. Itu menurut pendapat gue seperti itu. Ini bukan masalah si Power Stay-nya ya teman-teman, karena memang tidak pas pemilihannya untuk di kulit kering, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk yang Power Stay dia kurang lebih klaimnya adalah 12 jam ya teman-teman. Dan untuk yang Hydra Stay itu dia tetap menghidrasi selama kurang lebih 24 jam. Dahsyat banget ya klaimnya. Insya Allah gue bakal check in lagi ke kalian. Kita akan pakai Power Stay-nya 12 jam. Untuk yang Hydra Stay mudah-mudahan gue bisa 24 jam. Mudah-mudahan, doain ya. Oke, jangan kemana-mana, di sini aja. Baiklah, sekarang jam 4 kurang seperempat. Terus tadi pakai jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, hampir 4 jam. Hampir 6 jam. Ini sekarang jam 4 kurang seperempat. Nah ini ya, gue deketin banget supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Jadi ini dia yang di bagian hidung yang gue bilang mulai ada cracking sama di fine line, garis senyum. Terus bagian yang kering masih oke. Ya ini Power Stay. Untuk bagian Hydra Stay, fine line di hidung gak ada, di bagian senyum juga tidak ada. Bagian yang kering halus oke banget. Dan untuk di bagian yang gue pakai kacamata, pemakaian lumayan lama ya untuk setelah penggunaan kacamata itu mulai terangkat teman-teman. Khusus di bagian yang gue pakai kacamata, dia nggak kelihatan kayak keangkat atau jadi kayak langsung hilang atau pudar gitu. Terus di bagian hidungnya ini mungkin karena tadi gue pakai powdernya nggak terlalu banyak seperti biasa ya teman-teman. Gue nggak tahu, malah lebih keluar lebih banyak pada saat gue pakai Power Stay yang Demi Matte Cover Cushion dibandingin yang Hydra Stay ya. Kalian bisa lihat ini Hydra Stay bener-bener halus banget. Akhirnya selesai juga. Oke, sekarang udah jam 10.21 pagi teman-teman, dan ini adalah last check in yang bakalan gue bikin. Oke, kita akan lihat dan kalian abaikan aja bagian hidung sama bagian bibir karena seperti biasa gue masih meler, dan untuk bibir yaitu habis makan. Sekarang bagian yang Power Stay teman-teman. Untuk yang bagian Power Stay ya, ini kalau dibandingin sama yang Hydra Stay itu dia lebih kelihatan lebih lembut Hydra Stay. Kalau untuk yang Power Stay lebih ke kelihatan pakai foundation gitu ya. Terus untuk bagian-bagian dimana biasanya gue punya keluhan yaitu di fine line, terus sudut hidung sama di bagian kening ya. Kalau untuk T-zone ini semuanya sudah terangkat ya teman-teman, tapi khusus di bagian yang menggunakan Hydra Stay itu walaupun terangkat tapi tidak terlihat signifikan yang jadi hancur banget gitu, hanya keluar minyak aja seperti kalian lihat sekarang. Terus kalau untuk di bagian yang Hydra Stay itu memang kelihatan jadi patchy gitu, jadi kelihatan hilang foundationnya. Untuk review akhirnya adalah kalau misalkan ditanya gue lebih memilih mana dengan kondisi kulit gue yang memang kombinasi T-zone berminyak, perimeter ini kering, gue lebih memilih si Makeover Hydra Stay karena dia lebih bikin kulit gue tampilannya lebih halus setelah 24,5 jam gitu. Karena kalau untuk yang Power Stay memang dia kelihatan lebih tebal, lebih kelihatan ada foundation, dan akhirnya untuk di bagian yang khusus yang berminyak itu jadinya akhirnya patchy. Dan untuk overall ya teman-teman, khusus untuk menggunakan si puff bawaan dari makeovernya itu untuk Power Stay dia bisa bikin coveragenya itu lebih tinggi gitu. Tapi kalau untuk pakai beauty blender atau beauty sponge itu dia lebih sedikit lebih tipis. Dan tapi kalau misalkan kalian tambahin atau build up sampai dengan 2 kali tekan untuk Power Stay
ini dia lumayan ya coveragenya, cuman ya itu dia khusus di kulit atau di bagian yang kering itu jadi agak tebal. Dan khusus untuk si Hydra Stay ini, waktu itu gue sudah pernah nyobain menggunakan puffnya langsung, dan kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa cek and recheck, gue sudah review sendiri-sendiri ya, yang Hydra Stay sendiri, Power Stay juga sendiri. Itu kalau menggunakan puffnya ataupun menggunakan beauty sponge, dia tetap coveragenya sedang ya, medium aja, tidak lebih tinggi coveragenya dibandingin si Power Stay, tapi hasilnya itu memang lebih basah pastinya karena dia namanya Lip Glow Cushion ya teman-teman, dan bener-bener oke banget, juara banget setelah 24 jam setengah ini, memang mengesankan gitu. Cuman kalau misalkan kalian tanya nyaman nggak sih gitu, kalau dipakai selama 24 jam sudah pasti nggak nyaman teman-teman. Dan honestly gue nggak terlalu nyenyak tidurnya, karena apa ya, pada saat tidur itu kayak lebih ngamanin muka gitu, jadi tidurnya nggak bebas. Di saat gue kalau tidur itu kan memang pasti langsung kayak muka langsung ke bantal gitu, dan kalau selama ini pada saat gue review si produk dari makeover ini memang kayak nahan-nahan gitu supaya nggak kehapus di bantal gitu loh teman-teman. Oke, resultnya adalah khusus untuk makeover Hydra Stay ya, Lip Glow Cushion ini memang bener-bener cocok banget di kulit yang kering, juara banget, bikin halus, nggak tebel, sangat amat ringan gitu ya, nyaman. Tapi kalau untuk dipakai 24 jam memang tidak nyaman ya. Balik lagi ke Power Stay, ini bener-bener gue bisa saranin buat teman-teman yang memang punya kulitnya berminyak ya, tapi dengan catatan kalian hanya bisa pakai itu 12 jam, tidak bisa lebih dari 12 jam, karena kalau udah 24 jam dia langsung jadi patchy gitu ya. Nah, untuk si Hydra Stay ini kan dia klaimnya itu menghidrasi kulit sampai dengan 24 jam, dan ini bener-bener menghidrasi kulit gua yang kering, karena biasanya kalau bangun tidur bagian kulit keringnya pada saat dipegang gini udah langsung bener-bener kering, dan ini tetap lembab gitu ya. Terus untuk Power Stay, untuk claim coveragenya gue setuju banget, gila bagus banget coveragenya, untuk 2 tepuk bisa menutupi semua kekurangan di wajah gua. Oke teman-teman, jadi makeover Power Stay dan Hydra Stay ini sudah saya diawali approve. Segitu dulu teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman, dan kalau misalkan kalian ada ide atau saran lain untuk review produk yang lainnya, silahkan tulis di komen di bawah. Tapi gue ingetin lagi ya, jangan lupa untuk di like dulu videonya, subscribe ke channelnya, aktifin notification bell-nya. Jangan lupa bahagia, sehat selalu, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye. Lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me.